Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memenuhi tugas media pembelajaran tentang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan BP. Nama Sahidan Ihsan Amin, NIM 20510101414. Isi materi yaitu yang pertama, ayo bersikap jujur. Yang kedua, ayo bersikap amanah. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang keempat, hormat dan patuh kepada guru. Yang terakhir yaitu sikap santun dan menghargai. Yang A, ayo bersikap jujur. Apa sih yang dinamakan jujur? Jujur itu mujur, yang berarti orang jujur itu akan mendapatkan keuntungan. Perilaku jujur membuat seseorang mendapatkan banyak teman. Memiliki banyak teman adalah keberuntungan. Nah, jika kita sedih, ada teman yang menghibur. Jika kita berada dalam kesulitan, ada teman yang membantu. Jika kita sendiri, ada teman yang menemani. Jika kita sakit, ada teman yang menjenguk dan mendoakan kita. Semakin banyak teman, maka hidup kita akan menyenangkan. Bagaimana sih cara kita bersikap jujur? Nah, bersikap jujur sangatlah mudah dan bisa dilakukan di mana saja dan kepada siapa saja. Jujur adalah perbuatan yang ringan tetapi pahalanya besar. Jika kamu berbicara, sampaikanlah apa adanya. Apa yang kamu ketahui itu yang harus kamu katakan. Bicaralah yang benar dan jangan pernah berkata bohong kepada orang tua, guru, dan teman. Bicaralah yang jujur dan apa adanya. Yang B, ayo bersikap amanah. Nah, salah satu sifat wajib para rasul adalah amanah. Amanah artinya tersendiri, yaitu dapat dipercaya. Setiap rasul adalah manusia yang dapat dipercaya. Setiap ucapan dan perbuatan para rasul dapat dipercaya. Rasul itu selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Apa yang diwahyukan oleh Allah akan disampaikan kepada para rasul dan umatnya secara utuh. Tidak ada yang ditambahkan atau dikurangi. Semua yang diajarkan oleh para rasul adalah kebenaran dari Allah. Kita harus percaya dan taat mengikutinya. Amanah adalah perilaku terpuji. Nah, kita harus membiasakan diri bersikap amanah di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Contoh bersikap amanah di rumah adalah mengerjakan tugas keluarga yang menyangkut menyapu lantai, mengepel, dan lain-lain. Bersikap amanah di sekolah, contoh seperti datang tepat waktu, menyimak penjelasan guru, melakukan piket kelas, dan menaati peraturan sekolah. Nah, semua itu merupakan contoh bersikap amanah. Yang C, hormat dan patuh kepada orang tua. Siapakah yang mengurusmu ketika kamu masih bayi dan kanak-kanak? Siapakah juga yang harus bangun malam menggantikan popokmu dan memberimu susu? Siapakah yang menjagamu sepanjang hari agar kamu merasa nyaman? Siapakah yang menyuapimu ketika makan serta mengajarimu berbicara dan berjalan? Semua itu adalah dilakukan oleh orang tuamu, terutama oleh ibumu. Nah, ibumulah yang mengandung, melahirkan, mengasuh, dan memberimu kasih sayang. Ayahmu bekerja keras untuk mencukupi semua kebutuhanmu dan keluarga. Semua dilakukan agar kamu menjadi anak yang soleh. Nah, ketika kamu sudah besar, kamu harus hormat dan patuh kepada mereka. Sebagai ungkapan syukur karena kamu memiliki orang tua yang baik hati. Kasih sayang mereka harus kamu ganti dengan menghormati dan mematuhinya. Bagaimana caranya? Caranya, menghormati orang tua dilakukan dengan bersikap sopan dan santun. Ketika berbicara harus sopan, ketika bersikap harus santun. Jauhilah berbicara keras dan bersikap kasar kepada orang tua. Itu adalah perilaku durhaka. Allah tidak menyukai sifat yang durhaka. D, hormat dan patuh kepada guru. Siapakah yang mengajarimu membaca dan menulis dan berhitung? Siapa pula yang mengajarimu bernyanyi, menari, dan melukis? Semua itu dilakukan oleh guru yang mengajarimu banyak ilmu pengetahuan. Sesuatu yang dahulunya kamu tidak mengetahuinya, sekarang kamu tahu berkat bimbingan para guru. Kamu menjadi anak yang pandai dan memiliki keterampilan. Itu semua adalah bentuk yang diberikan kepada murid oleh guru. Kepada guru, kita juga harus hormat dan patuh seperti kepada orang tua kita.
Guru adalah orang tua kita ketika kita di sekolah. Kita wajib menghormatinya dan mematuhinya. Contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru diantaranya yaitu A. Mengucapkan salam dan bersalaman ketika bertemu dengan guru. B. Berbicara kepada guru dengan suara yang pelan tapi jelas. C. Menyimak penjelasan guru ketika sedang berjalan. D. Mengucapkan piket yang sudah ditentukan oleh guru. E. Mengerjakan tugas-tugas pelajaran sekolah dengan sungguh-sungguh. Itulah bentuk contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru. Yang E. Sikap santun dan menghargai. Ayo bersikap santun dan menghargai. Santun adalah sesuai dengan tata krama ditetapkan. Adapun tata krama adalah aturan berperilaku yang harus ditaati. Sikap santun merupakan wujud sikap menghormati. Sikap santun diterapkan ketika berhadapan dengan orang lain. Perilaku santun dapat ditunjukkan ketika berbicara. Ketika temanmu melakukan kesalahan, kamu tidak boleh membentaknya sebab itu bukan cara yang santun. Sebaiknya kamu menasehatinya dengan ucapan yang baik, lalu memberitahu bahwa tindakan itu merugikan orang lain. Dengan begitu dia akan menyadari kesalahannya. 2. Contoh perilaku santun kepada teman. Andi dan teman-temannya sedang piket. Mereka berbagi tugas membersihkan ruangan kelas. Ada yang menghapus papan tulis, membersihkan meja kursi dengan kemoceng, dan ada pula yang menyapu lantai. Semua bekerja kecuali Amir. Amir asik bermain game di HP-nya. Andi melihat sikap Amir dan menegurnya dengan santun. Ia mengajak Amir untuk melaksanakan piket terlebih dahulu dan menyimpan HP-nya. Meskipun tindakan Amir salah, Andi tetap bersikap santun kepadanya. Itulah contoh perilaku santun kepada teman. 3. Sikap menghargai teman. Menghargai teman dapat dilakukan dengan cara menerima apapun keadaannya. Itu sikap menghargai teman. Misalnya, contoh, kamu memiliki teman yang berbeda warna kulitnya. Janganlah kamu mengejeknya. Namun mengejek teman termasuk perbuatan tercela. Meskipun berbeda warna kulitnya, dia adalah ciptaan Allah juga. Berteman tidak boleh pilih-pilih. Kamu harus menghargai semua teman dan tidak membeda-bedakannya. Terima kasih. Itulah tadi tugas media pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.